Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bilqis dan teman saya Muhammad Samsurya. Kami akan menjelaskan materi tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual dan pada pasar monopolistik tidak terbatas. Namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya adalah shampoo. Meskipun fungsi semua shampoo sama, yaitu untuk membersihkan rambut, tapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus. Misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Ciri-ciri: 1. Terdapat banyak penjual. 2. Sifat produk berbeda corak. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. 4. Kemasukan ke dalam industri relatif mudah. 5. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Pengaruh dari persaingan monopolistis terhadap corak permintaan, di mana kurva permintaan tidak bersifat elastis sempurna dan kurva penjualan marginal tidak berimpit dengan kurva permintaan. Perusahaan mencapai keuntungan maksimal dalam 1. Keseimbangan jangka pendek. 2. Keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan perusahaan persaingan monopolistis dalam jangka pendek. Keseimbangan kurva perusahaan persaingan monopolistis jangka pendek. Pada gambar sebelah kiri, penjual memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebanyak Q1. Pada titik ini memilasi profit terpenuhi, yakni ketika MC berpotongan dengan MR. Besaran profit yang didapatkan adalah area segi 4 P1 ABC. Sementara pada gambar sebelah kanan, kurva AC berada di atas kurva permintaan D, sehingga harga atau P lebih rendah daripada average total cost atau AC. Dengan demikian, penjual mengalami kerugian. Untuk meminimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak Q2 dan harga sebesar P2. Besarnya kerugian minimal terlihat pada area segi 4 P2 JKL. Keseimbangan perusahaan dalam persaingan monopolistik dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan meneruskan kegiatannya. Mereka akan meninggalkan industri tersebut. Dengan demikian, jumlah perusahaan di dalam pasar semakin lama menjadi semakin sedikit. Sebagai akibatnya, dalam jangka panjang permintaan yang dihadapi setiap perusahaan menjadi lebih besar dari semula. Di dalam grafik pertambahan permintaan ini digambarkan dalam bentuk pergeseran kurva permintaan dan kurva hasil penjualan ke sebelah kanan. Dengan demikian, dalam jangka panjang kurva DD dan MR akan berpindah ke kanan, yaitu ke arah yang ditunjukkan oleh anak panah. Pergeseran itu akan terus berlangsung sehingga perusahaan mendapat keuntungan normal, yaitu seperti yang ditunjuk pada gambar tersebut. Karena tidak menderita kerugian lagi, perusahaan-perusahaan tidak akan meninggalkan industri tersebut. Tetapi juga ketiadaan keuntungan yang melebihi normal tidak akan menarik kemasukan perusahaan baru. Ini mengakibatkan di dalam jangka panjang keseimbangan perusahaan adalah seperti yang ditunjukkan dalam kurva. Penilaian atas persaingan monopolistis. Yang pertama yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi produksi. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Yang keempat, distribusi pendapatan. Pada slide berikutnya, kita dapat melihat sebuah gambar kurva efisiensi penggunaan sumber daya. Penjelasannya saya akan jelaskan. Persaingan monopolistis. Yang pertama itu harga yang berlaku di pasar adalah P/5. Jumlah harga yang diproduksi adalah Q/5. Sedangkan dalam gambar 13/3 menunjukkan bahwa biaya produksi per unit perusahaan monopolistik adalah lebih tinggi dari biaya produksi per unit yang paling minimum. Biaya per unit adalah PM. Berikutnya itu harga yang berlaku di pasar adalah PM
Yang berikutnya, jumlah barang yang diproduksikan adalah QN. Efisien. Persaingan bukan harga. Pada hakikatnya, mengandung arti usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli atas barang yang diproduksikannya. Tujuan dari persaingan bukan harga, yaitu untuk memindahkan kurva permintaan ke kanan. Yang berarti pada setiap tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, jumlah barang yang diminta menjadi bertambah banyak. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. Maka di dalam pasar akan terdapat berbagai barang yang dihasilkan suatu industri yang mempunyai corak, mutu, desain, mode, dan merek yang berbeda-beda. Yang kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Tujuan dari pengiklanan, yang pertama itu untuk memberikan informasi mengenai produksi kepada konsumen. Yang kedua, untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. Yang ketiga, untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Pada slide berikutnya kita dapat melihat suatu gambar kurva pengaruh iklan terhadap biaya produksi, harga, dan tingkat produksi. Penjelasannya, biaya rata-rata jangka panjang dari suatu perusahaan monopolistis sebelum melakukan kegiatan pengiklanan adalah AC, permintaan ke atas barang yang diproduksi oleh perusahaan itu, adalah D. Maka keseimbangan jangka panjang perusahaan monopolistis tersebut dicapai pada titik A, dan keseimbangan ini menunjukkan bahwa harga pasar saat mencapai P per 1 dan jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan monopolistis tersebut adalah Q per 1. Apabila perusahaan melakukan pengiklanan, biaya produksi akan menjadi lebih tinggi, dan ini dicerminkan oleh kenaikan kurva biaya rata-rata dari AC menjadi AC per 1. Pada waktu yang sama, usaha mempromosikan penjualan melalui iklan tersebut menyebabkan permintaan ke atas produksi perusahaan bertambah. Apabila permintaan tersebut bertambah dari D1 ke D2, keseimbangan jangka panjang yang sekarang adalah ditentukan oleh titik B. Dengan demikian, iklan telah menyebabkan jumlah barang yang dijual bertambah dari Q1 ke Q2. Akan tetapi, iklan tersebut menaikkan harga dari P1 menjadi P2. Berdasarkan kepada keadaan yang baru diuraikan ini, segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa iklan merupakan suatu penghamburan karena ia menaikkan biaya produksi tanpa membuat suatu perubahan apapun ke atas bentuk, berat, dan mutu suatu barang. Kebaikan dari pengiklanan. Yang pertama yaitu pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan jenis barang yang akan dibelinya. Yang kedua, iklan akan menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang. Yang ketiga, iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Keempat, iklan menaikkan kesempatan kerja. Kelemahan dari pengiklanan, ya dari kelebihan pasti terdapat sebuah kekurangan. Yang pertama yaitu promosi secara iklan adalah suatu penghamburan. Yang kedua, iklan tidak selalu memberi informasi yang betul. Yang ketiga, iklan bukanlah suatu cara yang efektif menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Empat, iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.